Direkam. Izin share screen, Bapak Ibu. Oke. Nomor 146 di sini sudah masuk ke muatan PPKN. Bisa juga nanti muatan PPKN-nya ini juga masuk pedagoginya, nggih. Seperti biasa kita langsung baca ke soal intinya ya. Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Nah, di sini kata kuncinya ritual adat berbagai daerah. Maka yang kita gunakan apa? Yang kita gunakan adalah video, ya. Kenapa ini tidak? Karena ini hanya ngaben saja. Yang ini hanya suku Asmat saja. Kalau yang ini yang C bukan bahan ajar ya. Yang D juga bukan bahan ajar. Ini bukan bahan ajar, ini bukan bahan ajar. Maka yang paling tepat adalah yang E. Nomor 147. Mengidentifikasi budaya daerah. Nah, jadi ini materinya adalah mengidentifikasi budaya daerah. Pertanyaannya adalah materi pokok yang dapat dipilih adalah, nah materinya apa? Kalau pengen siswanya bisa mengidentifikasi budaya daerah ya. Yang mana? Kalau kita pilih yang penulisan ciri-ciri rumah, ya ini bukan ya. Lagu rumah juga bukan untuk materi pokok. Warna pilihan tidak, asal daerah tidak. Maka materi itu seperti judul bab begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi materi pokoknya tentang apa? Rumah Betang merupakan rumah adat suku bangsa Dayak. Kalau ini jelas ya, yang E. 148. Saya lanjutkan. Nomor 148. Di sini soalnya buku Yuli guru SD di kelas rendah berusaha menyampaikan motivasi ketika memberi materi ajar. Ya. Bentuk motivasi yang dapat diberikan ketika membuka pelajaran. Motivasi tentang apa? Materinya itu tentang mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Ingat, motivasi itu bagaimana cara agar kita mampu membuat peserta didik itu memiliki minat belajar ya. Jadi yang mendorong siswa untuk belajar materi teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Maka supaya anak-anak tertarik apa? Ya ini menampilkan video singkat bagaimana astronot berkomunikasi dengan penduduk di bumi. Ini pasti kalau kita eh, mainkan video ini, anak akan termotivasi untuk belajar ya. Kalau hanya membagikan tugas mewarnai juga tidak. Berpesan jika naik apa? Hati-hati jika naik alat transportasi juga tidak. Ya, membuat kesimpulan juga bukan di kegiatan motivasi, apalagi membagikan soal isian singkat. Ini juga tidak membuat murid itu termotivasi di awal pembelajaran. 149. Pertanyaannya kegiatan inti yang dapat dilakukan Pak Andi. Ya, kegiatan inti. Kegiatan inti itu dilakukan untuk mencapai KD-nya ya, mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi sama ya tadi ya di lingkungan setempat. Maka apa yang akan dilakukan Pak Andi pada kegiatan intinya kalau meminta peserta didik mewarnai handphone juga tidak membuat dia mencermati isi teks. Menyajikan gambar HP dan meminta peserta didik bercerita tentang gambar tersebut. Berarti ini bukan mencermati isi teks informasi, tetapi lebih ke mendeskripsikan gambar. Nah, kalau ini mengajak peserta didik mengidentifikasi alat komunikasi transportasi yang digunakan di rumah. Nah, berarti di sini peserta didik akan berpikir ya, alat komunikasi apa saja dan alat transportasi apa saja yang ada di rumah.
Memberikan kuis tentang jenis-jenis alat komunikasi dan contohnya, ya, bukan ya kalau ini ya. Mengajukan pertanyaan apakah di sekitarmu ada warnet, ini masuknya di kegiatan awal. Ya, kalau ini masuk di kegiatan awal. Kalau yang kuis itu di kegiatan akhir ya. Ini di kegiatan akhir. Kalau yang ini tidak, kalau ini menyajikan gambar ini bercerita, ini juga tidak, bukan mengidentifikasi. 150. Pada muatan PPKN, seorang guru kelas 4 sedang mengajar subtema Bangga pada Budaya Bangsaku. Akan menganalisis alasan kita bangga dan mencintai budaya daerah. Berarti di sini kata kuncinya adalah budaya daerah. Kita mencintai dan bangga terhadap budaya kita. Kalau foto pahlawan juga tidak. Peta persebaran suku juga tidak. Kalau gambar pakaian adat dan makanan tradisional, ini termasuk dalam budaya daerah ya, betul. Penggunaan bahasa Indonesia ini juga bukan. Video tayangan indahnya Taman Laut Bunaken dan Raja Ampat juga bukan sebuah budaya daerah. Nomor 151. Model pembelajaran berbasis PPK. PPK itu penguatan pendidikan karakter ya. Kalau kemarin Bapak Ibu sudah melaksanakan PPL, pasti di RPP Bapak Ibu itu kan ada PPK-nya ya. Misalnya PPK-nya gotong royong, atau PPK-nya mandiri, atau PPK-nya kedisiplinan. Seperti itu, ada penguatan pendidikan karakter. Ya, kalau di sini PPK yang digunakan itu teknik apa gitu ya. Di sini seorang guru kelas 4 itu memperjelas nilai-nilai yang keliru di masyarakat dengan membangun kesadaran pada sistem nilai kebaikan pada diri siswa melalui kebebasan memilih, menghargai, dan berbuat yang baik. Guru tersebut akan memilih model pembelajaran yang membantu siswa dalam mencari dan menentukan nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dalam diri siswa. Nah, jadi di sini nanti akan ada siswa itu menganalisis nilai-nilai apa yang sudah ada dalam diri siswa tersebut. Maka di sini tekniknya disebut teknik klarifikasi nilai, mengklarifikasi nilai yang sudah ada dalam diri kita. Jadi TKN atau teknik klarifikasi nilai itu adalah teknik pembelajaran untuk membantu siswa mencari, ya kan, mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Misalnya kalau di pembelajaran kurikulum Merdeka sekarang kayak kemarin kelas 4 itu ada di pendidikan Pancasila itu misalnya saya rutin menjalankan sholat 5 waktu atau saya rutin menjalankan ibadah. Nah, itu berarti masuk ke dalam nilai kedisiplinan, misalnya kayak gitu ya. Kalau tertanam sudah dilaksanakan oleh siswa, nanti dia jawab iya atau belum, sudah atau belum, seperti itu. Jadi nanti si siswa itu akan menganalisis nilai apa ya yang sudah ada dalam diri mereka. 152. Nah, kalau di sini kata kuncinya jelas ya YouTube dan Google. Ya, berarti kalau YouTube dan Google ini TIK dapat digunakan sebagai apa? Jelas sebagai media untuk kemandirian dan pembelajaran. Ya, di sini kan kenapa melatih kemandirian? Karena siswa akan mencari tahu sendiri informasi, mengolah informasi. 153. Alat penilaian yang sesuai. Nah, di sini eh, Bapak Ibu harus tahu alat apa yang digunakan ketika kita sedang menilai apa, gitu ya. Pertama, kalau kita menilai pengetahuan, ya jelas kalau pengetahuan berarti yang kita gunakan adalah eh, yang pertama ada kisi-kisi, ada naskah soal, ada kunci, ada
apa itu nilai apa namanya pedoman penskoran. Nah, pedoman penskoran tuh kalau kita menilai pengetahuan. Kalau kita menilai keterampilan, maka akan ada sama kisi-kisi, kemudian ada rubrik penilaian dan lembar hasil penilaian. Sekarang kalau yang ditanyakan itu adalah sikap ya Bapak Ibu ya. Jadi indikatornya itu sikap jujur. Berarti di sini penilaiannya adalah penilaian sikap. Jelas kalau penilaian sikap yang dipakai apa? Lembar observasi ya. Lembar observasi. Itu adalah alat yang kita gunakan ketika kita sedang menilai sikap. Jadi nggak usah bingung sebenarnya ini tuh kalau kita lakukan setiap hari sebagai guru ya, kita tahu kok alat itu apa yang kita bawa gitu istilahnya. Kalau katakan kalau dokter itu kan pakai stetoskop kayak gitu ya lah. Kalau kita kan kita tinggal lihat dulu yang mau kita nilai apanya. Apakah itu pengetahuannya, apakah keterampilannya, apakah sikapnya. Kalau sikap berarti di sini yang kita gunakan adalah lembar observasi dan jurnal biasanya. Jurnal pengamatan. 154. Seorang guru menulis indikator, siswa dapat membedakan antara tanggung jawab gitu ya. Yang garis bawah adalah penilaian pengetahuan. Pokoknya kalau penilaian itu Bapak Ibu harus cari penilaian apa pada soal itu gitu ya. Apakah penilaiannya pengetahuan, apakah keterampilan, apakah sikap gitu ya. Kalau ini jelas penilaian pengetahuan. Berarti pengetahuan itu tekniknya dapat menggunakan apa saja pengetahuan itu. Bisa menggunakan tes tertulis, bisa menggunakan tes lisan, bisa menggunakan pilihan ganda. Ini sebenarnya pilihan ganda itu sudah masuk di teknik tes tertulis. Bisa menggunakan penugasan. Ya kan kalau kita menilai pengetahuan kan ya. Kalau lembar observasi, itu sekali lagi observasi itu untuk yang diamati apanya? Sikap sama apanya? Keterampilannya. Ya, sekali lagi observasi itu harus yang bisa diamati. Misalnya keterampilannya atau sikapnya. Skala sikap itu skala Likert itu juga untuk penilaian sikap. Maka jawabannya yang tepat karena tadi kata kuncinya penilaian pengetahuan berarti yang A, C, dan E. Nah, ini pasti keluar Bapak Ibu. Nggak mungkin tidak ini. Kita sudah masuk ke IPA ini. Pernapasan perut ketika inspirasi. Yuk, Bapak Ibu fokus ya. Pernafasan perut Bapak Ibu. Jadi ketika saya jelaskan sekali, Bapak Ibu fokus, insya Allah nanti bisa. Pertama, pernafasan itu ada dua. Inspirasi sama ekspirasi. Bapak Ibu bayangkan ketika Bapak Ibu inspirasi menarik nafas. Coba sambil dirasakan. Ketika kita menarik nafas itu dada kita itu membesar atau mengecil. Gitu ya. Jadi supaya nanti kalau ketemu soal tuh nggak bingung. Bapak Ibu tarik nafas. Pasti kalau kita tarik nafas itu rongga dada kita akan mengembang. Ya, karena apa? Karena udaranya masuk. Dan sebaliknya kalau kita mengeluarkan nafas, udaranya itu pasti rongga dadanya akan mengempis. Itu sudah pasti, itu kunci pertama. Ya. Yang kedua, kalau kita narik nafas, itu kita dalam kondisi kontraksi. Ya, sekali lagi kalau kita narik nafas, itu kita dalam kondisi kontraksi. Beda kalau kita menghembuskan nafas. Kalau kita menghembuskan nafas itu kita sedang rileks ya. Nah, kalau kita narik itu kita sedang kontraksi. Kontraksi itu istilahnya nyerempeng gitu loh. Apa ya bahasanya ya? Kontraksi itu bekerja keras gitu ya, berkontraksi. Tapi kalau eh, kita menghembuskan nafas, kalau kita yuk rileks, hembuskan nafas. Nah, itu karena relaksasi. Itu kuncinya yang pertama ya. Jadi biar ingat dulu kalau inspirasi itu pasti rongga dadanya mengembang dan pasti akan berkontraksi. Tapi kalau ekspirasi itu rongga dadanya mengempis dan akan relaksasi.
Sekarang saya jelaskan mekanismenya. Mekanisme untuk pernafasan dada ya. Pertama kali yang dilakukan ketika pernafasan dada itu otot antar tulang rusuknya yang berkontraksi. Ya ini ya, ini langkah pertama. Jadi yang pertama kali kita lakukan ketika kita menarik nafas ini loh, otot tulang rusuk kita itu kontraksi sehingga ini tulang rusuknya itu terangkat ke atas ya. Tulang rusuknya terangkat ke atas. Maka kalau tulang rusuknya ini naik, paru-parunya akan mengembang karena tidak ada yang menekan paru-paru. Ya, pertama tadi saya ulang lagi, tulang rusuk kontraksi. Ya, kontraksinya bagaimana? Dia terangkat ke atas. Ya, kalau nggak percaya, Bapak Ibu silakan bernafas sambil dirasakan tulang rusuknya pasti naik. Nah, karena tulang rusuk naik ini tadi, maka paru-parunya itu tidak ada yang menekan, sehingga paru-parunya akan mengembang. Nah, karena paru-parunya mengembang, maka volumenya di paru-paru apa? Volume udaranya akan membesar. Bayangkan ya, kalau sesuatu mengembang itu kan berarti volumenya membesar. Nah, karena volumenya membesar, maka tekanannya akan kecil. Kenapa? Coba dibayangkan. Kita berada di tempat yang luas ya, yang besar. Kita berada di ruangan yang besar, maka kita tidak akan saling tertekan satu sama lain. Beda kalau kita berada di ruangan yang sempit. Ya, kita berada di ruangan yang sempit pasti akan tertekan satu sama lain. Maka kalau volumenya besar, tekanan udara di paru-paru ini kecil. Karena tekanan udara di paru-paru kecil dan tekanan udara di luar itu pasti lebih besar, maka udara akan masuk. Ya. Karena udara itu masuk dari yang tekanannya besar ke tekanannya yang kecil mengalirnya. Saya ulang sekali lagi, silakan sambil dicatat ya, mekanisme inspirasi pernapasan dada yang pertama tadi, otot tulang rusuk kontraksi, sehingga tulang rusuknya naik ke atas. Karena tulang rusuk naik, otomatis rongga dadanya mengembang. Karena rongga dada mengembang, maka volume udara di paru-paru itu besar volumenya. Karena volume udara besar, otomatis tekanan udaranya kecil. Karena tekanan udara di paru-paru kecil, maka udara dari luar akan masuk ke dalam paru-paru. Itu kalau pernapasan dada. Inspirasi. Sekarang pernapasan dada ekspirasi. Sama, ekspirasi dimulai dari apa? Tulang rusuknya rileks. Kalau rileks berarti tulang rusuk akan bergerak turun. Karena tulang rusuk bergerak turun, maka ini paru-parunya kan ini tertekan oleh tulang rusuk. Sehingga paru-parunya bagaimana? Rongga dadanya akan mengempis. Ya. Jadi mengempisnya ini karena tulang rusuknya bergerak turun. Kemudian karena rongga dada mengempis, maka otomatis volumenya di paru-paru bagaimana volume udaranya? Volume udaranya kecil. Karena volume udaranya kecil, maka tekanan udara di dalam paru-paru akan besar. Karena sekali lagi volume dengan tekanan itu akan berbanding terbalik. Ya, jadi volume kecil itu anggap saja di ruangan yang sempit, terus kita masuk bersama-sama pasti akan berdesak-desaan. Pasti akan tertekan. Tekanannya pasti besar. Karena tekanan udara di dalam paru-paru besar, maka udara akan terdorong keluar. Itu ya. Jadi cara gampangnya tadi untuk pernafasan dada itu pakainya otot tulang rusuk ya. Kalau inspirasi itu pasti kontraksi, kalau ekspirasi pasti relaksasi. Sekarang untuk pernapasan perut. Pernapasan perut yang digunakan adalah otot diafragma. Yang ini tadi ya Bapak Ibu ya, diafragma. Yang ini loh, diafragma. Diafragma. Bedanya
Ini sama kalau tadi kontraksi relaksasinya sama istilahnya. Bedanya hanya pergerakannya. Kalau diafragma itu kontraksi, justru dia akan ke bawah. Ya, bedanya di situ. Kalau ini tadi kan tulang rusuk kontraksi itu bergeraknya ke atas. Tapi kalau diafragma sedang melakukan kontraksi, justru dia ke bawah atau akan mendatar seperti ini nantinya. Ya, datar, tidak lagi melengkung kan awalnya melengkung tuh diafragma. Tapi setelah dia melakukan kontraksi, diafragmanya akan mendatar seperti ini. Ya, mendatar. Karena diafragma mendatar berarti kan ini paru-parunya jadi lebih besar ya nanti ukurannya ya daripada tadi ketika dia sebelum melakukan kontraksi. Maka di sini diafragma kontraksi kemudian mendatar, akibatnya apa? Rongga dadanya jadi besar. Ya, karena tadi awalnya melengkung begini jadi mendatar kan berarti akan mengakibatkan rongga dadanya membesar. Setelah itu sama konsepnya. Kalau rongga dada membesar berarti volume udaranya akan juga besar, terus otomatis tekanan di dalam adalah kecil. Tekanannya kecil. Karena tekanan udara di dalam paru-paru kecil, maka udara bergerak masuk. Gitu ya. Ketika ekspirasi juga sama, diafragma relaksasi. Nah, kalau relaksasi, dia justru akan melengkung, bergeraknya ke atas. Bedanya hanya pergerakannya itu saja. Jadi kalau awalnya begini, setelah dia relaksasi justru akan menyekung begini. Nah, maka kan ini akan mendesak si paru-parunya kan kalau dia ke atas ya. Paru-parunya jadi kecil. Kalau rongga dadanya kecil, ya kan? Maka yang terjadi apa? Volumenya juga kecil. Volumenya juga kecil. Kalau volumenya kecil, otomatis apa yang terjadi? Tekanannya besar. Karena tekanan udara di dalam besar, maka udara harus bergerak ke luar. Seperti itu. Itu adalah mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Sekarang kita langsung masuk ke soal. Perut inspirasi, fokus ya. Inspirasi tadi kata kuncinya adalah kontraksi. Jadi ini pasti salah, ini pasti salah. Gitu kan ya? Sekarang yang digunakan perut ya. Perut tadi pakainya diafragma. Kalau tulang rusuk itu namanya pernapasan dada. Maka ini salahnya di situ. Ya. Ini betul ya, otot diafragma kontraksi, diafragmanya akan turun. Volume rongga dada besar, tekanan udaranya kecil, udara masuk. Oke, betulnya yang C. Gitu. Pernapasan perut, otot yang berkontraksi jelas ya. Pernapasan perut berarti otot diafragma. Proses masuknya udara ke paru-paru. Nah, tadi masuk itu berarti sama artinya dengan inspirasi. Di semua kegiatan inspirasi rongga dadanya pasti mengembang. Ya, rongga dada mengembang. Ini tidak ada hubungannya dengan lubang hidung ya, tapi lebih ke rongga dada mengembang. Kenapa tadi rongga dada mengembang? Berarti tekanannya akan kecil. Ya, karena tekanan kecil maka udara dari luar akan masuk. Itulah sebabnya. Jadi kita melakukan masuknya udara itu bukan karena kita tarik nafas, tidak. Kita masuknya udara itu karena rongga dadanya mengembang. Inspirasi pernafasan perut ya. Sekali lagi inspirasi tadi kontraksi. Pernapasan perut pakainya diafragma. Ini pakai rusuk salah. Pakai rusuk salah. Ini relaksasi salah. Pakai rusuk salah. Tuh kan langsung ketemu. Jelas ya. Yang B. Inspirasi tadi kontraksi. Siapa yang berkontraksi kalau pernafasan perut? Yang berkontraksi adalah diafragma. Jadi jelas jawabannya B. 159. Pada saluran pencernaan, protein jelas ya, protein itu dipecah jadi yang namanya asam amino. Ya.
Kalau glukosa itu dari karbohidrat, asam lemak itu dari lemak. Ini ya yang terjadi ketika makan yang kita makan, makanan yang kita makan. Pertama, di rongga mulut kita ada yang namanya kelenjar ludah, di mana kelenjar ludah itu akan menghasilkan enzim amilase atau petialin yang bertugas mencerna karbohidrat. Jadi karbohidrat atau nasi yang kita makan itu pertama kali diubah menjadi zat tepung menjadi zat gula itu di mulut oleh enzim amilase. Terus masuk ke kerongkongan, terjadi gerak peristaltik ya, makanan didorong menuju lambung. Ini lambungnya. Di dalam lambung ada 3 jenis enzim ya. Kalau saya singkat, lambung itu enzimnya pra, pepsin, renin, asam klorida. Pepsin itu mengubah urusannya dengan protein, protein jadi pepton ya. Jadi yang pertama kali dipecah itu adalah protein ya di lambung ya. Kemudian renin itu menggumpalkan protein susu menjadi kasein. Sedangkan asam klorida itu untuk membunuh bibit kuman penyakit. Selanjutnya di sini ada pankreas, nih ya, pankreas yang akan menghasilkan getah pankreas. Getah pankreasnya diantarkan ke usus halus, ya. Jadi ada pankreas, di mana getah pankreasnya itu dihasilkan oleh hati ya. Nah, getah pankreas itu akan menghasilkan 3 enzim. ALT namanya, amilase, lipase, tripsin. Amilase ngurusi karbohidrat, lipase ngurusi lemak, tripsin ngurusi protein. Nah, fungsi hati tadi jelas ya, tadi sudah saya jelaskan. Hati ini tugasnya menghasilkan empedu. Saluran pencernaan sekaligus kelenjar pencernaan ya. Saluran pencernaan itu apa saja di sini? Mulut, saluran itu yang dilewati. Ya, saluran itu yang dilewati ya. Jadi mulut, kemudian tadi kerongkongan, terus ada juga lambung, usus halus, usus besar, anus. Itu namanya saluran yang dilewati ya. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Itu namanya saluran. Tapi kalau kelenjar itu adalah organ yang menghasilkan enzim. Apa saja tadi yang menghasilkan enzim? Pertama, kelenjar ludah. Kemudian lambung menghasilkan enzim pepsin, renin, asam klorida. Kelenjar pankreas menghasilkan getah pankreas. Usus halus menghasilkan enzim. Hati menghasilkan getah empedu. Kalau usus halus enzimnya ini ya, maltase, sukrase, dan laktase. Maka yang sekaligus saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan adalah lambung dan usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu jejunum, duodenum, dan ileum. Penyerapan sari-sari makanan terjadi di mana? Nah, penyerapan sari-sari makanan itu terjadi di ileum ya, Bapak Ibu ya. Ini kan tadi lambung. Nah, setelah lambung ini kan ada usus 12 jari atau nama lainnya duodenum. Setelah usus 12 jari itu masuk ke jejunum atau usus kosong. Ya, ini ya usus kosong. Terus selanjutnya adalah ke usus kecil, usus penyerapan atau ileum. Baru setelah dari ileum ke usus besar. Ya, jadi tadi urutannya duodenum usus 12 jari, jejunum itu usus kosong, ileum itu usus penyerapan. Maka penyerapan sari-sari makanan terjadi di ileum. Nah, selanjutnya kita ke tekanan darah sistol dan diastol, Bapak Ibu. Ini materi penting semua ya, Bapak Ibu ya. Jadi tolong benar-benar fokus ya.
Tekanan darah dapat diukur dengan menggunakan tensi, ya. Tekanan darah saat jantung mengembang itu namanya tekanan diastol. Ya, jadi bayangkan jantung itu kan berdetak ya. Dia mompa darah. Nah, ketika dia ngembang, udaranya masuk ya. Jadi seperti katakan ini sesuatu ya. Ini kan terus ada saluran gitu ya. Kalau dia ngembang itu udaranya masuk. Tapi kalau dia sedang lebih kecil bentuknya, ini karena tertekan begini, ini ditertekan begitu, maka yang terjadi udaranya keluar. Itulah kalau ketika memompa darah, tekanan terbesar itu ketika memompa darah itu namanya tekanan sistol. Ya. Tapi kalau tekanan terkecil itu ketika jantung mengembang, darah masuk itu namanya tekanan diastol. Ini masuk. Darahnya masuk. Jadi saya ulangi lagi, tekanan darah sistol itu adalah tekanan yang dihasilkan otot jantung saat mendorong darah dari ventrikel ke aorta. Jadi dari bilik kiri ya, kan ini bilik kiri didorong, dipompa ke pipa terbesar yang kita sebut dengan aorta, itu tekanan terbesar terjadi. Ya, jadi tekanan pada saat otot ventrikel jantung berkontraksi. Ventrikel itu bilik. Bilik yang memompa darah itu bilik kanan memompa darah ke bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau bilik kanan memompa darah ke paru-paru. Jadi tekanan darah sistol itu merupakan tekanan maksimal yang ditimbulkan pada arteri sewaktu darah disemprotkan ke dalam pembuluh selama periode sistol dengan rata-ratanya ini ya, tekanan darah sistol itu normalnya itu ya sekitar 120 batas atas. Sistol, tekanan darah sistol itu 120. Kalau lebih dari ini maka kita disebut dengan darah tinggi. Kalau tekanan darah diastol itu tekanan pada dinding arteri dan pembuluh darah akibat mengendornya. Jadi ini kendor ya otot jantungnya ya. Ventrikel jantung pada saat atrium jantung kontraksi dan darah menuju ventrikel. Jadi diastolik itu serambi mengalirkan darah ke bilik. Nah, jadi darah masuk, kemudian serambi mengalirkan darah ke bilik. Sehingga bilik ini seperti kantong yang sedang menerima darah. Ini tekanan terkecil di dalam arteri ketika darah mengalir menuju ke pembuluh darah yang kecil di hilir selama periode histol dengan rata-rata 80 mm Hg. Maka tekanan darah kalau kita normal itu kan 120 per 80 ya. 120 ini disebut tekanan sistolik, 80 ini disebut tekanan diastolik. Seperti inilah gambarnya Bapak Ibu. Diastolik ini terjadi ketika darah dari seluruh tubuh itu kan masuk ke serambi kanan ya. Serambi kanan menuju bilik kanan. Kalau darah dari paru-paru masuk dari serambi kiri menuju bilik kiri, itu namanya diastol. Sehingga diastol itu rileks, paru-paru ngembang, darahnya masuk. Tapi kalau sistol itu kebalikannya. Ini sedang mompa, ya, ini sedang mompa yang dari bilik kanan dipompa ke paru-paru, dari bilik kiri dipompa ke aorta, ke seluruh tubuh. Nah, maka ini tekanan terbesar. Pertanyaannya, apa itu sistol? Sistol tadi tekanan darah ketika apa? Sistol itu jantung rileks salah, jantung ngembang salah ya. Sistol itu jantungnya mengempis. Kecil ya sistol ya, darah keluar dari jantung. Ini nggak bisa dihafal ya, tapi konsep. Tapi kalau cara gampangnya tinggal lihat panah sih.
Ini kan panahnya begini ya. Berarti jantungnya baru kempes ya. Berarti ini apa? Sistol. Kalau ini darah masuk ya. Jantungnya ngembang. Berarti ini apa? Diastol. Sistol tadi apa? Kempes itu kontraksi. Diastol itu apa? Sedang relaksasi. Karena rileks kan? Kalau hanya menerima darah kan dia rileks. Berarti gambar A jelas sistol. Diastol salah. Sistolik. Sistol ketika otot jantung berkontraksi. Kurang tepat ya. Yang berkontraksi apa? Ventricle atau biliknya. Ya, ini bilik. Yang jawabannya yang C. Lanjut. Dalam proses peredaran darah, jantung memegang peranan yang sangat penting, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh dalam dua fase, yaitu sistol dan diastol. Pada fase sistol, kerja ototnya bagaimana? Ya, ingat sistolik. Sistolik tadi mompa. Siapa yang mompa? Yang mompa serambi apa bilik? Kalau yang mompa kan ini kan serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Nah, ketika dia sistol dia akan mengempis ya Bapak Ibu ya. Nah, ini akan lebih kempes. Nah, siapa yang memompa? Bilik ya, bilik kiri memompa darah ke aorta. Bilik kiri berkontraksi, bilik kiri berkontraksi, berarti antara yang mana? B sama C. Kalau bilik kiri berkontraksi, apa yang terjadi pada serambi? Serambinya relaksasi. Ya, jadi serambinya rileks ini serambinya. Serambi rileks, biliknya yang berkontraksi. Kebalikannya, kalau ini serambinya kontraksi, biliknya relaksasi. Itu ya, jadi dibedakan ya. Jadi jawabannya yang B. Bagian yang ditujukan oleh angka 1, 2, dan 3 adalah, nah 1 ini pembuluh darah terbesar. Ya ini ya. Yang akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ini namanya aorta. Kemudian nomor 2, sebentar adzan, saya break dulu. Oke, saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu ya. Nomor 1 tadi ini sekali lagi ini pembuluh darah yang memompa darah, yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh namanya aorta. Kalau yang nomor 2 ini adalah pembuluh darah yang mengantarkan darah ke paru-paru ya. Kalau yang ini tadi dari bilik kiri ke aorta, kalau yang ini dari bilik kanan ini. Bilik kanan ini melalui arteri pulmonalis akan menuju paru-paru. Tugasnya beda ya. Yang ini tadi darahnya dialirkan ke seluruh tubuh melalui arteri-arteri. Kalau yang ini dialirkannya ke paru-paru. Terus yang kecil-kecil ini namanya arteri koroner. Ya, pembuluh darah kecil-kecil yang ada di jantung. Itu namanya arteri koroner. Jawabannya berarti yang B. Darah yang kaya oksigen. Nah, ini gampang banget ya. Kaya oksigen itu ingat sebelah kiri. Kenapa? Karena dia sudah berasal dari paru-paru darahnya. Nih, ini yang menerima darah dari paru-paru, ini yang mompa darah ke seluruh tubuh. Maka yang mana? Nomor 2 dan 4. Kalau 1 dan 3 jelas ini dari seluruh tubuh. Seluruh tubuh itu membawanya kayak CO2. Ya, ingat ya, kayak oksigen itu sebelah kiri. 168. Rongga dada dibentuk oleh sejumlah tulang, antara lain tulang dada dan tulang punggung. Nah, namanya tulang rusuk apa yang
dihubungkan tulang dada dan tulang punggung namanya tulang rusuk sejati. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Tulang rusuk sejati ini dia belakang di tulang punggung, depan nempel di tulang dada. Tulang dada yang ini, yang di depan ini. Rongga dada dibangun oleh tulang-tulang apa saja. Nah, rongga dada di dalam dada kita ada tulang apa? Jelas ya, ada tulang rusuk. Terus ini tadi ada tulang dada. Terus belakang punggung kita itu ada tulang belakang. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, terus lanjut di nomor 170 ya. Kita terakhir nanti kita lanjut lagi. Nanti saya tanya Mas Umam apakah dia malam ada Zoom enggak. Tulang badan atau gladiolus, ya, tulang badan dari tulang dada. Ini kan tulang dada tadi ya. Tulang dada itu ada bagiannya Bapak Ibu. Yang atas ini tempat nempelnya tulang rusuk pertama. Ini namanya manubrium, ya. Terus yang nempelnya ini namanya tulang dada badan, ya ini ya, corpus terni. Kalau yang bawah ini namanya proseus xiphoid atau kita sebut dengan tulang taju pedang. Ya, jadi yang atas itu manubrium, yang tengah ini corpus terni, yang bawah itu tulang taju pedang. Itu bagian-bagian dari tulang dada. Nah, di sini juga ditunjukkan lagi tulang dada itu berarti yang ini ya. Yang ini tulang dada. Nah, tulang dada itu tempat melekatnya rusuk ke berapa? Nah, rusuk ke berapa? Karena tadi rusuk ke satu dan rusuk kedua itu menempelnya di manubrium. Maka yang tulang badan ini untuk menempel rusuk nomor 3, 4, 5, 6, 7. Sampai rusuk nomor 7. Ya. Rusuk ketiga sampai rusuk ke 7. Tapi kalau ini ya tulang badan ya, diingatkan loh ini soalnya sering keluar. Tulang badan atau gladiolus ini 3 sampai 7. Tapi kalau yang tadi yang apa manubrium itu nomor 1 dan nomor 2. Walaupun ini kan nomor 2 itu di tengah-tengah, tapi dianggapnya nomor 2 ini masuknya nempelnya di manubrium atau kepala dari tulang dada. Kalau gladiolus itu badan dari tulang dada. Oke, Bapak Ibu, ini materi sudah IPA sudah separuh lebih sih. Jadi nanti kita masih ketemu lagi untuk menyelesaikan masih sekitar 20-an halaman ya, nggak apa-apa. Insya Allah kalau kita konsisten setiap hari, nanti pasti materi bisa selesai gitu. Saya cukupkan ya Bapak Ibu. Saya hentikan